proses kesinambungan sejak Ibu Mega menugaskan saya sebagai Gubernur Lemhanas, lalu terlibat dalam tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, pemilu selesai karena saya sudah mengundurkan diri, lalu tetap dilibatkan di partai. Lalu di satu titik Mas Hasto menginfokan ke saya menjelang 1 Juni DND bahwa Ibu Mega mempertimbangkan saya masuk ke dalam struktur partai. Lalu akhirnya dilakukan pelantikan di awal Juli ya. Tapi sebelumnya di Rakernas di Ancol itu sudah diminta berdiskusi dengan Mas Heri Amadi, ya, yang saat itu Kepala Badan Penelitian Pusat, ya, untuk membahas tentang apa-apa yang harus diperkuat di badan penelitian. Jadi arah-arahnya sudah ke sana. Tapi saat itu saya menduganya bahwa penugasan atau masuknya saya ke struktur partai itu baru akan terjadi di kongres berikutnya di tahun 2025. Lalu karena ada proses perpanjangan masa kepengurusan DPP dan kepala-kepala badan ternyata dimajukan di awal Juli 2024. Ya, berkaitan dengan tupoksi itu dari Ibu diberikan arahan agar ada transformasi dari Balitpus menjadi Badan Riset dan Analisa Kebijakan. Lalu ada 4 hal yang harus kami lakukan. Yang pertama, menjadi pusat data partai. Jadi di situ kami harus menyiapkan data set baik yang terkait dengan internal partai. Jadi misalnya tentang kepengurusan mulai dari ranting sampai ke DPP, siapa saja yang menjadi anggota di Dewan Perwakilan, baik daerah maupun pusat, siapa saja yang menjadi kepala-kepala daerah, dan seterusnya. Data itu harus lengkap. Lalu data-data indikator makro tentang Indonesia, sehingga setiap saat Ibu Ketua Umum ataupun para Ketua DPP membutuhkan data-data keras, kami sudah memiliki data setnya yang tentunya kemudian diolah secara reguler ya untuk mencari proyeksi-proyeksi ke depannya. Itu tugas pertama. Tugas kedua sangat saling berkaitan, menjadi memberikan kajian tentang proses legislasi yang sedang berjalan ya, dan juga kajian tentang kebijakan-kebijakan strategis yang sedang dilakukan oleh pemerintah ya, terutama yang memang menjadi perhatian dari Ibu Mega dan ketua-ketua DPP yang lainnya. Jadi misalnya Ibu Mega sangat-sangat menaruh perhatian kepada sektor pangan, ya kami harus membuat kajian-kajian strategis tentang pangan. Ya, tadi terkait dengan kajian-kajian legislasi, ya kami sudah dan sedang berproses untuk mengamati perkembangan revisi undang-undang, ya, apakah undang-undang Wantimpres atau Kementerian Negara dulu, sekarang revisi undang-undang TNI, revisi undang-undang Polri, nah itu diberikan. Yang terakhir tugasnya terkait dengan transformasi partai. Ya, jadi ada kesadaran bahwa kita harus memiliki lesson learned dari pemilu 2024, baik Pileg dan Pilpres. Lalu dari lesson learned itu nanti diusulkan ke Ibu Ketua Umum dan DPP tentang transformasi yang bisa diinisiasi di partai. Nah, transformasinya bisa berkaitan dengan kontekstualisasi ideologi, transformasinya bisa berkaitan dengan organisasi partai, tapi transformasinya juga bisa berkaitan dengan karakter partai ke depan. Nah, dengan karakter partai ke depan itu yang diarahkan, apakah itu nanti kita harus membuat perubahan di partai sehingga partai lebih mampu mengadopsi teknologi digital. Apakah partai nanti bisa lebih mampu beradaptasi dengan kecerdasan buatan yang muncul
mampu juga menarik konstituen elektoral baru, ya terutama dari generasi Z, generasi milenial, bahkan nanti generasi alfa ke depan. Nah, itu tugas terakhir tentang kajian-kajian transformasi partai. Nah, semua yang kami siapkan ini, baik sebagai pusat data, analisa legislasi dan kebijakan, maupun analisis tentang transformasi partai, sifatnya internal, ditujukan langsung ke ketua umum ataupun DPP yang membutuhkan. Ya, kita memang sekarang sudah masuk ke era big data ya, ke era maha data ya, sehingga data itu adalah kekayaan yang paling penting saat ini, bahkan mungkin ke depan akan melebihi mineral strategis, bahkan melebihi minyak dan gas. Ya, siapapun yang menguasai data ya akan bisa menyiapkan langkah-langkah strategisnya jauh lebih baik. Ya, ada beberapa pembelajaran yang langsung segera kita lihat bagaimana pentingnya data ya. Jadi misalnya kami diminta menyiapkan data-data makro, analisa makro tentang pola pilkada. Lalu ya kesulitannya sekarang tapi sudah berhasil dipecahkan adalah ketika kita betul-betul tidak memiliki data yang cukup operasional untuk melihat karakter-karakter daerah. Ya, jadi ya, daerah mana yang karakternya masih PDRB-nya tingkat atas di Indonesia. Jadi kalau PDRB tingkat atas di Indonesia mungkin sekarang paling tertinggi adalah Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara gitu. Misalnya sekarang terus yang PDRB-nya paling rendah katakanlah di Papua, Pegunungan, dan juga Banten gitu ya. Nah, tapi kemudian disilang lagi dengan karakter utama dari ekonominya, mana yang ekonominya pertanian, mana ekonominya pesisir, mana yang menjadi pusat finansial, mana yang ekonominya mengandalkan tambang komoditas strategis. Nah, data-data itu yang nantinya kemudian bisa membantu sebetulnya kepemimpinan daerah seperti apa yang cocok untuk dikedepankan untuk membangun wilayah-wilayah tersebut. Nah, dengan mendalami data kita bisa lebih tajam nanti merumuskan usulan-usulan tentang karakter-karakter kepemimpinan yang cocok di daerah-daerah. Dan itu kita benar-benar pelajari dalam proses perumusan atau penentuan calon-calon kepala daerah di Pilkada 2024 ini. Ya, yang pertama adalah partai ya memang sudah memiliki basis data yang dalam ya untuk melakukan antisipasi kebijakan yang real time, cepat. Ya, salah satu tantangan terbesar untuk membuat analisis kebijakan strategis adalah bagaimana melakukan warning system yang sifatnya real time. Ya, sehingga begitu ada satu isu naik di waktu-waktu tertentu yang menjadi perhatian publik, bagaimana kemudian partai menyiapkan responnya secara real time, tidak terlambat, tidak menunggu jangankan 2-3 hari kemudian, tidak menunggu 3-4 jam kemudian baru melakukan respon. Ya, gimana responnya ada bersifat real time, dipandu oleh mesin analitik big data yang kemudian akan memberikan warning, akan memberikan peringatan begitu isunya terlihat spike ya. Jadi dalam beberapa minggu ini ya, kita sudah mencoba bagaimana beberapa isu itu spike dan kemudian partai kemudian menyampaikan beberapa usulannya ya. Salah satunya yang spike yang bersifat global terkait dengan pembunuhan pemimpin Hamas di Iran gitu ya. Ya, partai termasuk yang paling cepat melakukan pernyataan atau melakukan pernyataan publik ya tentang isu tersebut, karena itu bersifat sensitif terkait dengan Israel, berkait dengan Palestina misalnya, jadi harus cepat mengeluarkan reaksi tentang itu. Nah, hal-hal itu yang sekarang berusaha dikembangkan antara lain dengan mengandalkan teknologi terkini yang berkaitan dengan kecerdasan buatan.
Ya, yang harus kita siapkan memang selalu skenario terburuk ya. Jadi kalau skenario terburuk, asumsikan saja bahwa apa yang terjadi di Pileg Pilpres Februari 2024 bisa diduplikasi di Pilkada November 2024. Lalu dari situ kita mencari cara-cara untuk melakukan mitigasinya. Ya, jadi misalnya mitigasi pertama yang paling dasar, melakukan analisis apakah terjadi duplikasi koalisi pendukung pilkada yang benar-benar mirip antara Pilpres 2024 dengan Pilkada 2024. Nah, kalau duplikasinya terjadi, mitigasi apa yang perlu dilakukan? Ya, termasuk misalnya sampai ke tingkatan yang operasional taktis, kita harus benar-benar memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi politik intimidasi, ya, politik logistik yang dimainkan, apakah memang kemudian mengulangi jejaring yang dulu dipakai di Pilpres 2024. Ya, dengan pengalaman pembelajaran yang ada di Februari 2024, ya, saya pikir partai akan memiliki kemampuan ya untuk meminimalisir bahwa tidak terulang politik non pemilu yang betul-betul menghadang kita di Februari 2024.